Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sultan Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni tentang pengertian, bentuk lafadz, dan ketentuan hukum dalam lafadz mutlak dan muqayyad. Baik, sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Hilyatul Aliyah Mufidah. Yang kedua, ada Erika Debianu Yuhanti. Yang ketiga, Fahmi Nuri Salma. Yang keempat, Ahmad Jati Kusuma Sofi. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian, bentuk lafadz, dan ketentuan hukum dalam lafadz mutlak dan muqayyad. Dalam materi ini kita akan membahas 5 subbab. Yang pertama, pengertian lafadz mutlak. Yang kedua, pengertian lafadz muqayyad. Yang ketiga, bentuk lafadz mutlak. Yang keempat, bentuk lafadz muqayyad. Yang kelima, yaitu ketentuan hukum dalam lafadz mutlak dan muqayyad. Yang pertama, pengertian mutlak. Mutlak secara bahasa artinya tidak terikat. Secara istilah adalah beberapa pengertian yang dihimpun oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fikih yang diambil dari berbagai sumber. Yaitu 1. Menurut Hudhori, baik mutlak ialah lafadz yang memberi petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara lafzi. Dan yang kedua, menurut Abu Zahroh, mutlak ialah lafadz yang memberikan petunjuk terhadap maudhu'nya tanpa memandang kepada satu banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Subki, memberikan definisi bahwa mutlak ialah lafadz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ikatan apa-apa. Selanjutnya, dari ketiga pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mutlak adalah lafadz yang mencakup pada jenisnya, tetapi tidak mencakup seluruh afrad di dalamnya. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'adu wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada Allah, Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 3. Lafadz raqabah dalam kurung hamba saya termasuk lafadz mutlak yang mencakup semua jenis raqabah tanpa diikat atau dibatasi sesuatu yang lain. Maksudnya bisa mencakup raqabah laki-laki atau perempuan, beriman atau tidak beriman jika dilihat dari segi cakupannya. Maka lafadz mutlak adalah sama dengan lafadz am. Namun, keduanya tetap memiliki perbedaan yang prinsip, yaitu lafadz am mempunyai sifat syumuli dalam kurung melingkupi atau kulli buka kurung keseluruhan tutup kurung yang berlaku atas satuan-satuan, sedangkan keumuman dalam lafadz mutlak bersifat badali, yakni pengganti dari keseluruhan dan tidak berlaku atas satuan-satuan tetapi hanya menggambarkan satuan. Selanjutnya yaitu B. Pengertian muqayyad. Muqayyad secara bahasa artinya sesuatu yang terikat atau yang diikatkan kepada sesuatu. Pengertian secara istilah ialah suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang terikat dengan suatu seperti sifat. Contohnya ialah lafadz raqabah mukminah, yakni hamba sahaya yang beriman, yang terdapat dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, dan barang siapa membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Kata raqabah, yakni hamba saya, dalam ayat ini memakai qaid atau ikatan, yaitu mukminah. Maka ketentuan hukum dari ayat ini ialah siapapun yang melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa sengaja, maka dikenai dengan
maka dikenai denda atau diat, yaitu harus memerdekakan hamba saya yang beriman. Oleh karena itu, setiap ayat yang datang dalam bentuk muqayyad maka harus diamalkan berdasarkan qayyid. Selanjutnya C. Bentuk lafadz mutlak. Contoh lafadz mutlak yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atatakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, yang artinya dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Dari ayat ini diketahui bahwa kata Baqarah yang terdapat di dalamnya merupakan lafadz mutlak yang bersifat umum lagi bersifat badali. Keumuman lafadz mutlak ini meliputi bermacam afrad. Apabila lafadz mutlak telah ditakyid, maka afrad-afrad lainnya sebagai cakupan dari lafadz mutlak tersebut tidak berlaku lagi. Selanjutnya bentuk lafadz muqayyad. Menurut Abu Zahros, sebagaimana dikutip oleh Firdaus dalam usul fikih, bahwa pembatasan ini terdiri dari sifat, hal atau keadaan, wayah, syarat, atau dengan bentuk pembatasan yang lainnya. Penggunaan sifat sebagai pembatasan dapat diamati dalam firman Allah surah An-Nisa juz 4 ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, yang artinya barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Kata raqabah dalam ayat ini memakai qayyid dalam bentuk sifat, yaitu mukminah, yakni beriman. Jadi ayat ini memerintahkan kepada orang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan tidak sah memerdekakan hamba sahaya yang tidak beriman. Contoh qayyid dalam bentuk syarat dapat diamati dalam kasus kafarat sumpah, seperti pada firman Allah surat Al-Maidah juz 5 ayat 89. Ayat ini menjadi landasan tentang bolehnya puasa 3 hari untuk membayar kafarat sumpah dengan ada qayyid dalam bentuk syarat. Sebab hal ini baru boleh dilakukan ketika tidak mampu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Adapun contoh muqayyad dalam bentuk wayah dapat diamati pada firman Allah surah Al-Baqarah juz 2 ayat 187. Artinya, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Dalam ayat ini terdapat perintah menyempurnakan puasa yang dihubungkan dengan batas waktu, yakni wayah, yaitu al-lail, malam. Atas dasar ini terlarang melakukan puasa waswal, puasa sepanjang hari. Yakni selanjutnya ketentuan hukum dalam lafadz mutlak dan muqayyad. Hukum yang terkandung di dalam mutlak dan muqayyad. Hukum yang berlaku di dalam lafadz mutlak adalah hukum kemutlakannya selama masih tidak terdapat dalil atau qarinah yang menunjukkan kemuqayyadannya. Apabila dalil yang menunjukkan kemuqayyadannya, maka dalil ini memindahkan hukum mutlak kepada hukum muqayyad. Contoh dari lafadz mutlak yang berlaku hukum kemutlakannya terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adu wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lafadz raqabah dalam ayat tersebut berlaku hukum mutlak, terbebas dari setiap batasan yang mana kemutlakannya harus diberlakukan. Orang yang menzihar istrinya dan ingin kembali kepada istrinya wajib memerdekakan budak baik beragama Islam maupun selain Islam. Contoh mutlak yang terdapat dalil yang membatasi kemutlakannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 11. Yang artinya pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Lafadz wasiat merupakan bentuk kata mutlak, yaitu bolehnya berwasiat dengan ukuran berapapun, akan tetapi terdapat dalil yang membatasinya dengan sepertiga, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau melarang wasiat lebih dari sepertiga.
Adapun hukum yang berlaku di dalam lafadz muqayyad adalah tetapnya mengamalkan atas kemuqayyatannya. Selama tidak ada dalil yang membatalkan batasannya, contoh hukum muqayyad yang batasannya dibatalkan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 23, yang artinya anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dan istrimu yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, istri-istri anak kandungmu, dan menghimpun dua perempuan yang bersaudara. Hukum yang diberlakukan adalah batasan kedua, yaitu disyaratkannya bercampur dengan istri. Batasan yang pertama yaitu pengasuh suami, penjagaannya dan pendidikannya tidak diberlakukan karena dalam mayoritas kebiasaan manusia, pengasuhan anak lebih banyak diperankan oleh sang ibu. Peralihan mutlak dan muqayyad. Di dalam Al-Quran terdapat banyak lafadz-lafadz yang mempunyai redaksi mirip yang maksud maknanya sama. Dengan adanya hal ini, timbul sebuah pernyataan. Apabila terdapat suatu ayat dengan lafadz mutlak dan di ayat lain terdapat ayat dengan lafadz muqayyad, yang kedua-duanya mempunyai redaksi yang mirip, apakah lafadz mutlak beralih maknanya kepada muqayyad, atau lafadz mutlak tersebut berlaku atau beramal sesuai dengan kemutlakannya, dan atau lafadz muqayyad beramal sebagaimana pembatasan di dalam ayat tersebut. Dalam hal itu maka muncul 4 kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila hukum dan objek pembahasannya mempunyai makna yang sama, ahli fikih menyepakati bahwa mutlak berubah menjadi muqayyad seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 3. Pernyataan yang kedua, apabila hukum dan sebab di dalam lafadz mutlak berbeda dengan hukum dan sebab di dalam lafadz muqayyad, menurut Imam Hanafi dan para pengikutnya, lafadz mutlak tidak bisa berubah status menjadi muqayyad. Mutlak beramal dengan kemutlakannya dan muqayyad beramal dengan kemuqayyatannya pada tempatnya masing-masing. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 38. Yang ketiga, apabila hukum berbeda tetapi sebabnya sama, maka mutlak tetap berstatus menjadi mutlak dan kedua-duanya diberlakukan pada tempatnya masing-masing. Contohnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Pernyataan yang keempat, apabila hukum dalam mutlak dan muqayyad satu dan sebab hukumnya berbeda, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Ja'fariyah, mutlak tidak berubah status menjadi muqayyad, dan mutlak beramal dengan kemutlakannya dan muqayyad beramal dengan kemuqayyatannya pada tempatnya masing-masing. Ulama Hanafiyah beralasan bahwa perbedaan sebab merupakan faktor kemutlakan atau kemuqayyatannya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mutlak berubah status menjadi muqayyad dengan alasan bahwa selama hukum itu satu beserta dengan adanya lafadz yang mutlak di satu sisi dan adanya lafadz yang muqayyad di sisi lain, maka mutlak seharusnya berubah menjadi muqayyad karena menolak pertentangan antara dalil dan menguatkan keselarasan antara beberapa nas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin bertanya, bisa ditanyakan lewat via WhatsApp. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Syukran kasiran. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.